Salam olahraga, e-sport ya. E-sport apa e-sport? E-sport. Saya biasa di Inggris soalnya di e-sport. E-sport itu cabang olahraga yang seperti apa sih? Olahraganya di mana sih gitu kan? Kadang-kadang misal kalau saya mikir main game kok olahraga, apakah hanya jari-jarinya? Wah, atlet e-sport itu memang kelihatan bersinar dibandingkan atlet-atlet lainnya. Karena apa? Karena ratau panasan ya. Latihannya itu ya, buat latihan itu 8 jam sehari kali 25 itu UFR ya. Oh, itu kerjanya beda. E-sport yang di ini kan ada 4 atau 5 game dan cabangnya kan ya. Jadi ada PUBG itu game yang lebih ke FPS, jadi lebih ke tembak-tembakan. Terus Mobile Legends tuh lebih ke, tapi paham. Oh, saya PUBG, Free Fire saya sudah Master of Ceremony. MC itu. Pemainnya kan sudah kok sudah masih muda-muda gitu. Kalau tua-tua jangankan mau main PUBG, baca WhatsApp aja fontnya harus digedein gitu. Kalau di game itu Dota gitu. Oke, tapi kalau yang Dewa Zeus itu nggak ada di situ ya, nggak boleh. Iya, itu jangan dibaca, bahaya, agak sensitif urusan ini. Salam olahraga, ya berjumpa kembali dengan saya Fitrianto Wibowo pastinya. Wah, setelah berapa episode ya kita nggak ketemu karena ada kesibukan di luar TLC kemarin. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ini dari e-sport ya. E-sport apa e-sport? E-sport. Saya biasa di Inggris soalnya di e-sport. Nah, ini ada ketua caburnya, Mbak Viani Ratna MM. Wah, MM-nya apa, Mbak? Manika Mawi. Wah, luar biasa. Manggilnya Mbak Nana tapi ya. Yeah. Itu terkenal seantero Banyumanik dan sekitarnya. Satunya ada Mas Naufal Mirza. Yeah. Sehat semua, Mbak Nana, Mas Mirza? Sehat. Atlet e-sport itu memang kelihatan bersinar dibandingkan atlet-atlet lainnya. Karena apa? Karena ratau panasan ya. Karena tandanya di tempat ber-AC dan di depan komputer pasti ya, gitu ya. Nah, kita mau ngulik tentang e-sport hari ini. Ini untuk pemirsa YouTube-nya Koni Kota Semarang. Ini kita sudah berapa episode, Mas? 17 tambah 17.000, luar biasa ya. 17 tok atau 17.000? Pasti kan masyarakat awam banyak yang belum tahu e-sport itu cabang olahraga yang seperti apa sih? Olahraganya di mana sih gitu kan? Kadang-kadang misal kalau saya mikir main game kok olahraga, apakah hanya jari-jarinya? Wah, ini yang mau menjelaskan Mbak Nana atau Mas Mirza ini? Mungkin saya kasih kesempatan ke Mas Mirza. Oke, Mbak Nana nanti Sebagai bagian pelatih. menjelaskan Ya. ininya ya, yang lainnya. Oke, Mas Mirza, e-sport itu seperti apa? E-sport tuh game olahraga tangan kali ya. Olahraga tangan, cuman kan karena nggak keringetan, tapi yang mikir itu bagian otaknya. Oke. Jadi strategi. Jadi main strategi, walaupun kelihatannya kok kayak main senang-senang, padahal itu kepalanya pusing banget. Berarti Karena ada sebenarnya strategi. itu nggak cuman fisiknya, cuman gerakannya Betul. tangan aja enggak, tapi hampir semua komponen badannya. Itu Betul. bisa beneran capek berarti ya. Beneran capek. Sekali main berapa jam kira-kira? Kalau atlet-atlet itu rata-rata main itu 8 jam lah sehari. 8 Itu buat jam. latihannya aja. Makanya kadang kan ada kompetisi kan paling 5 jam, 6 jam. Jadi lebih capek di preparation-nya aja. Latihannya itu ya, Iya. buat latihan itu 8 jam sehari kali 25 itu UFR ya. Oh, itu kerjanya beda. Mbak Nana kenapa memilih e-sport? E-sport itu sebenarnya basically-nya seperti yang dibilang Noval, permainan strategi dan siasat. Nggak cuma cepet-cepetan tangan, tapi kita latihan gimana kita, apalagi yang berkelompok, kita kerja tim, kita mengatur strategi biar kita bisa lebih unggul dari tim yang lain. Kalau di e-sport sendiri ada kayak misal kan ada beberapa sub misalnya kategori apa gitu, ada nggak, Mas? Ada. Jadi e-sport yang di ini kan ada 4 atau 5 game dan cabangnya kan ya. Jadi ada PUBG itu game yang lebih ke FPS, jadi lebih ke tembak-tembakan. Terus Mobile Legends tuh lebih ke, tapi paham. Oh, saya PUBG, Free Fire saya sudah Master of Ceremony. MC itu. Jadi kalau Mobile Legends tuh perang-perang hero, strategi kayak
Kalau di game itu Dota kayak gitu. Oke. Kalau Tapi kalau lebih ke tempat yang tembaan. Dewa Zeus itu nggak ada ya di situ yang nggak boleh. Zeus. Iya, ini jangan dibahas. Iya. Bahaya. Iya. Agak sensitif di urusan itu. Berarti memang ada kategori perlombanya. Ada Free Fire ada juga. Ada Free Fire ada, PUBG ada, ada Mobile Legends ada. Kalau jenjangnya, apakah ini sudah sampai di Olimpiade ada? Oh sudah sampai SEA Games juga. Oh, SEA Games sudah ada, Olimpiade sudah ya? Sudah. Atlet-atlet kita ada yang sampai ke sana? Atlet kita ada, Semarang itu ada yang mewakili Indonesia. Jadi dia di cabur solo mode itu yang buat individu. Oh. Jadi orang Tembalang itu sempat mewakili Indonesia jadi timnas Indonesia di caburnya solo mode PUBG Mobile. Oke. Kalau FIFA itu masuk di Jadi maksudnya e-football. Kalau FIFA belum, jadi e-football. Sendiri ya itu. Iya. Biasanya eksibisi bukan di cabur ini belum ya? Iya. Oke. Nah, ini balik Mbak Nana. Mbak Nana ini kan bukan perkara mudah ya. Iya. Pasti pemainnya kan masih muda-muda gitu. Kalau tua-tua jangankan mau main PUBG, baca WhatsApp aja fontnya harus digedein gitu. Masih muda-muda, tentunya anak muda sekarang itu kan lebih banyak connect dengan handphone. Kalau Ya, main betul. game, fine, itu sesuatu yang positif, akhirnya berprestasi. Tapi kalau misal tiba-tiba ada notif sayang jemput gitu kan, nah untuk ngatur itu kan nggak gampang, Mbak Nana. Betul. Nah, apa yang Mbak Nana, strateginya Mbak Nana apa nih buat membina adik-adik? Jadi gini, kita membina e-sport itu wadahnya anak muda sebenarnya. Meskipun e-sport ini nggak ada batas umur, kita mau di jenjang usia berapa sebenarnya nggak ada batas umur. Cuman memang kelemahannya dari anak muda ini memang moodnya up and down. Jadi sesekali saya ngumpulin atlet-atlet, saya kasih semangat, saya kasih kalian satu persatu ada kendala apa, kurangnya apa, butuhnya apa. Jadi biar mereka ada wadah untuk mengadu, ada wadah untuk aku kalau ada ini aku bisa ke SI nih, SI Kota Semarang. Ada bahu untuk bersandar gitu. Iya, kurang lebihnya begitu. Ya memang saya tipikal terus. Ya, kurang lebihnya itu. Jadi kita membuat pertemuan berkala Oke. untuk para atlet ya, terutama Diajak atlet healing ya. tipis-tipis gitu, belum ya? Masih setahun kok Belum, sudah healing, belum. boros banget nanti. Ya. Oke, terus Mas, ini kan kita ngobrol Mas dan Mbak Iya. mau persiapan Porprov 2020. Kalau Porprov yang sebelumnya sudah ikut atau ini? Ikut, tapi kita masih eksibisi yang Porprov yang lalu. Yang lalu belum dapat medali ya? Masih. dapat Belum medali. resmi ya? Belum resmi, tapi kita juara umum. Juara umum. Eksibisi yang Porprov lalu kita Biasa juara. ini. Juara umum. Baru tahun ini secara resmi ya. Secara resmi. Jadi cabur utuh. Ya menjelang Porprov tahun depan ini kira-kira persiapan yang sudah dilakukan dari Mbak Nana dulu deh. Dari cabur ini apa aja untuk manage atletnya atau latihannya. Sekarang harus di depan laptop kalau biasa 8 jam, sekarang 16 jam gitu kan, kayak puasa intermittent misalnya. Apa Mas? Jadi ya untuk persiapannya nomor satu kita ada pilihan pemain ya, pemain yang mau kita majuin dulu siapa aja atlet-atletnya. Mereka mainkan di komunitas nih. Jadi saya pantau nih komunitasmu ini nanti ada pertandingan ini di komunitas PUBG, komunitas Free Fire, di komunitas e-football. Karena itu juga menjadi ajang latihan mereka. Karena mereka harus bertanding dengan orang lain juga kan. Jadi untuk persiapannya itu ya kalau kita ini kan wadahnya mereka ya. Jadi kita monitoring. Sebelumnya itu kemarin kita sempat mengadakan turnamen. Sebenarnya turnamen kemarin kita bikin memang untuk persiapan mencari atlet-atlet muda yang memang belum teradar oleh SI. Jadi mana nih? Kalau kita kan udah ada nih listnya atletnya kita. Cuman kita butuh cadangan. Misalkan nanti kita pra-porprov atau porprov nanti atlet kita ada yang berhalangan, itu udah nggak bingung nyari cadangannya siapa nih. Ya semoga aja sih atletnya kita siap semua ya. Menjaring potensial dan tentunya pembibitan juga ya. Ini levelnya ini bisa buat nanti ke depan, 2 tahun ke depan gitu ya kan lebih ini. Nah Mas, saya ini masih agak bingung ngomong
kan e-sport gitu kan. Iya. Kalau misal PUBG itu kan biasa saya main di handphone aja nih. Iya. Ada nggak sih misal spesifikasi handphonenya harus merek A misalnya? Atau misal teknis pertandingannya aja nih, saya ngebayangin kalau sama-sama cuma pakai handphone gitu kan, sebetulnya kelompok-kelompok itu kan biasanya kalau main itu kan di rumah masing-masing kan. Iya. Tapi kalau kejuaraan ini mainnya bareng-bareng dalam satu meja atau boleh MFH, main from home gitu misal. Seperti apa Mas Noval? Kalau itu aturan yang pasti, aturan dasar itu dari handphone itu ada, jadi 6,5 inch maksimal. 6,5 inch. Iya, 6,5 inch. Jadi kalau merek nggak ada buat khususnya nggak ada. Jadi buat layar itu 6,5 inch sudah pasti, jadi nggak boleh lebih. Tapi kalau kurang boleh. Terus buat area main itu tergantung, jadi ada aturan. Kadang ada yang bisa online, jadi kalau online semua, kalau offline jadi harus satu tempat. Oke, berarti Iya. kalau untuk kejuaraan seperti ini, Porprov itu satu tempat atau Satu tempat. berarti nanti mereka juga semua hadir Iya. di sebuah arena yang akan main bareng kayak terakhir kemarin Kita ini turnamen. eksibisi gitu ya. Oke. Terus saya pikir kalau misal merek handphone nggak ada merek tertentu, pasti kan ada perbedaan Iya. kapasitas memori, kecepatan handphonenya gitu. Pastinya ada satu handphone yang akan jadi ini pasti seragam orang pakai ini. Karena Iya. ketika pakai A gitu, pasti akan lebih cepat. Misal kan ngerasain kan misal Iya. ini loadingnya lama pas mau mukul buffering gitu misal atau apa. Ada nggak itu yang itu akhirnya jadi seragam Mas, satu merek gitu? Ada satu merek yang emang khusus buat game itu emang support lah. Buat game itu ada. Dengan kapasitas RAM yang besar. Betul. Dan itu jadi kayak standar alat ya. Betul. akhirnya. Jadi hampir almost yang di nggak hanya di Kota Semarang mungkin ya, di Jawa Tengah atau Iya. dunia di merek yang gitu. Iya, di Ini merek. kita boleh nyebut merek nggak sih? Siapa tahu dapat endorse? Oh enggak. siapa tahu. Iya. Khusus buat hostnya. Oke, perhatian ternyata enggak. Nah kalau persiapannya jelang Porprov, Iya. Kalau dari tim kepelatihan sih lebih ke jangka panjang ya. Jadi ada fisik, ada mental, ada strategi juga karena tiga itu jadi pondasi kita lah buat meraih prestasi. fisik itu seperti apa Mas? Fisik karena kan main itu kan capek. Nanti waktu tanding itu capek. Jadi kita ngelatih fisik biar terjaga aja. Waktu pertandingan, hari pertandingan itu nggak ada yang kelelahan, nggak ada yang tiba-tiba pusing. Kayak gitu. Padahal anak-anak ini kan rata-rata push rank-nya malah gak tidur tuh, bisa semalaman Iya, kadang-kadang gitu ya. Iya, betul. Itu ada pengaturan sampai ke area-area itu gitu. Betul, ada. Oh ada. Itu Jadi masuk udah. di programnya juga Mbak Nana misal ngatur termasuk mungkin pola makan, pola itu diatur juga nggak sih? Ini Ada sih, pelatihnya, ada. pelatihnya. Oh ada ya. Ada, jadi ada beberapa makanan yang sementara ini kalau Sementara. masa program ini persiapan jangan dulu. ada. Contohnya. Makanan apa minuman ini? Kalau Makanan, minuman, lebih ke tapi makanan. kalau minuman saya tahu Makanan jawabannya. instan. Oh Makanan makanan instan. Makanan Iya. instan. Oh ya, makan makanan Iya. instan. Jadi gitu. lebih yang ke sehat-sehat dulu lah sementara ini. Ya, artinya untuk menjaga fisik ya, karena main itu pasti karena pikiran, fisik kerja Dan bareng. itu lebih lelah loh sebenarnya. Lebih Mereka lelah ya? Lelah. Wah, luar biasa. Besok saya tak daftar. Daftar ini tukang parkirnya e-sport. Nah, kalau program Mas, program latihan menjelang Porprov ini berapa kali sehari, terus berapa jam, karena masih ada harus menjaga Iya. makan dan pola istirahat itu seperti apa? Jadi kalau kita fokusnya di jam malam ya sementara ini. Jadi jam malam setelah ba'da maghrib biasanya itu jadi ada namanya scrim. Scrim itu latihan di sport. Jadi kita uji coba sama tim-tim lain dulu. Jadi nanti kita coba misal tim A dengan tim B, kita sebagai tim A menang lawan tim B, coba nanti kita cari lawan tim C lagi. Kalau tim C kalah berarti kita cari apa sih kok yang bisa buat kita kalah. Jadi lebih ke perbaikan gitulah. Learning by doing biasanya. Oke, berarti lebih ke langsung role play, gameplay gitu Iya. ya. Nggak mungkin kayak atlet-atlet lain yang latihan main cuman buat nembak, mencet nembak itu nggak ada ya. Ada nggak sih kayak gitu? Kan itu tombol itu juga Cuma kan biasa. rata-rata atlet kita kan udah dapet lah rata-rata itu. Jadi lebih ke Basicnya terapannya. sudah ya. Iya betul. Basicnya udah dapet, jadi tinggal terapannya aja yang harus diperhatikan lagi. Se penting itu nggak sih, misal kayak termasuk gerakan tangan dan sebagainya. Misal kami nih orang-orang tua ini keseringan pegang handphone, jempol sudah pasti harus agak aneh gitu. Mesti ada kayak jari kelingking akan bentuknya aneh karena sering nih kan bentuknya aneh pegang. Kalau misal atlet e-sport itu secara ergonomis dan sebagainya
prefer cara main yang benar itu dipelajari juga. Kalau untuk jari itu sesuai dengan playernya masing-masing, atletnya masing-masing. Jadi mereka nyamannya seperti apa itu terserah mereka. Cuman untuk postur duduk, postur tubuh, ergonominya kita yang ngatur. Karena kan itu berpengaruh di buat jangka panjangnya dia nanti, stamina-nya. Itu only handphone aja atau ada joystick yang bisa pakai tambahan, beda cerita atau kalau di e-sportnya? Lebih ke posisi duduk aja. Enggak, pas mainnya itu kan ada kan sekarang yang joystick yang buat main itu iya, sendiri gitu. Itu pakai itu di perlombaan maksud saya. Joysticknya sama sih, jadi rata-rata dunia sama. Pakai Jadi itu atau pengaruhnya. pakai tangan? Pakai tangan. Oh berarti lebih banyak. Jadi pakai nggak tangan. boleh pakai tambahan trigger. Nah itu loh maksud saya. Ya, maksud saya itu. Bahasanya apa itu? Joystick benar kan? trigger. Oh trigger ya, Ya. nempel di kanan kiri. Iya, betul, handphone itu betul, kan betul, biasanya betul. pakai ada yang pakai itu kan. Kalau resminya e-sportnya memang full tangannya berarti. Full ya? tangan. Oh, itu kalau layarnya pas dipencet mati pasti kelihatan ya kanan kiri itu yang sebenarnya. Nah, kalau Mbak Nana punya target nggak nanti di Porprov? Targetnya masih harus jadi juara umum. Tahun kemarin berapa emas? 2 emas, 1 perak. 2 emas 1 perak dari Mana namanya? totalnya berapa? 4 atau 5? 4. 4, ya. 4. 4 emas yang diperebutkan dapat 2 emas. 2 emas, 1 perak. Kalau tahun ini rencananya 4 emas, 4 Harusnya perak, 4 perunggu. Minimal 3 emas. Padahal atletnya cuma 3, 4. Atletnya cuma 4 mau dapat 12. Minimal 3 emas. Minimal 3 emas. Kalau usah mulu-mulu yang penting tetap Iya, juara tetap umum, juara umum. minimal 3 emas. Iya. Itu meningkat ya. Terus untuk mewujudkan itu gitu. Ada nggak sesi-sesi dari ketua cabur yang akhirnya sebetulnya pelatih bisa, tapi ketua cabur harus tiap hari ketemu mereka gitu nggak sih, atau sesantai apa? Enggak sih. Jadi memang kalau saya lebih ke manajemennya. Jadi kalau untuk urusan atlet saya serahkan ke Noval. Ada satu lagi Justinus juga sebagai pelatih juga. Jadi untuk teknisnya, pelatihannya saya serahin sama mereka. Cuman untuk manajemennya seperti apa kita baru nanti bareng-bareng. Teman-teman kepengurusan lain juga terlibat di situ ya. Terlibat di situ. Rata-rata dari beberapa cabur yang pernah saya temui itu pasti akan ada kendala di pendanaan. Pasti ngomong, ya dana pembinaannya kurang dan lain sebagainya. Ngalami e-sport ngalami itu juga nggak? Ya pastilah ya. Pasti ya, semua ngalami semua. itu ya. Siasatnya gimana? Bisa cari sponsor, bisa kita, ya utamanya sih kita cari sponsor ya. Kita cari sponsor sambil ya mungkin dapat kerjasama sama CSR yang berhubungan dengan e-sport. Contohnya mungkin internet, provider, kan itu pasti hubungannya erat nih sama kita. Dia bisa jadi CSR-nya kita. Oke, termasuk KONI Kota Semarang hari ini, bahkan tadi sudah ngobrol, mungkin ada di episode podcast KONI ini kerjasama KONI dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh mana kerjasama ini bisa sangat membantu IOCO dalam berprestasi mungkin. BPJS ya? BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya bisa sangat membantu ya, karena untuk kita bisa atlet lebih bisa fokus berlatih aja lah. Jadi dia nggak mikirin kayak nanti cedera gimana gitu. Jadi kita bisa di cover kan, ada covernya. Jadi atlet bisa lebih fokus aja buat latihan. Kemungkinan cedera ada nggak sih Mas? Ada pasti. Contohnya kecepit punggungnya gitu, iya. atau jempolnya kepleset gitu. Mungkin ya gitu. Tapi Mungkin. selama jenengan ada di kepelatihan, apakah pernah menemukan sendiri atletnya cedera gitu? Kalau cedera itu lebih jarang sih. Cuman kalau tremor lebih sering itu tremor. Jadi lebih ke butuh pemanas tangan aja. Oke. Karena biasanya dingin kan. Terus pikirannya juga kemana-mana pasti. Jadi tremor aja getar tangannya pasti. Kalau teman-teman saya yang ini malah seneng tremor, bisa lebih cepat katanya. Saya nggak praktek. Kok malah mocoy. Apakah? Jadi ke distract. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang e-sport, tentang target dan persiapan Porprov-nya,
sudah ngomong tentang BPJS, sekarang kita akan ngomong bagaimana cara membibit atlet gitu. Karena kan mesti umur akan program apa yang dilakukan Mbak Nana untuk regenerasi ini selain tadi sudah disampaikan ya, bikin eksebisi dan sebagainya. Untuk membibit atlet ya. Untuk membibit atlet kurang lebihnya ya, saya biasanya koordinasi sama pelatih karena kan mereka paham nih teknisnya nih. Untuk membibit atlet biasanya saya masuk ke komunitas-komunitas karena mereka ini memang lahirnya dari komunitas-komunitas. Dari situ kita ngambil nih momen-momen tertentu karena mereka setiap seminggu berapa kali mereka akan mengadakan Mabar. Mabar. Nah dari situ untuk latihan juga untuk mulai membibit atlet-atlet yang kita dorong gitu. Oke, berarti sebetulnya semakin banyak event semakin bagus kita akan Iya, menjaring betul. banyak ini karena memang eranya Latihan. anak-anak masih di situ ya. Nah kita sudah ada di penghujung nih. Saya pengen Mas Noval dulu mungkin pesan buat generasi muda khususnya pemirsa podcastnya Koni gitu kan. Kalau saya sebagai orang tua mungkin saya nggak akan melarang anak saya bawa handphone kalau nanti berprestasi misalnya gitu. Main handphone terus boleh, tapi kan ada goalsnya. Kalau main handphone ternyata malah hal-hal yang negatif kan, aduh sayang banget. Mungkin bisa disampaikan ke generasi muda atau cara bergabung atau apa gitu aja kan. Mungkin lebih ke pesan-pesan aja. Boleh. Kalau pesan-pesan dari saya itu jangan takut bermimpi besar lah. Jadi tetap berlatih, punya daya juang yang tinggi. Jadi walaupun nanti pertama levelnya kota, Jawa Tengah, siapa tahu nanti bisa mewakili negara di kancah internasional lah. Nggak harus selalu berhasil tapi berani mencoba. Betul. Gitu ya. Gitu. Kalau Mbak Nana mungkin pesan-pesannya. Pesan-pesannya untuk anak muda nih. Boleh, generasi tua yang depannya ini juga boleh. Pesan-pesannya untuk anak muda ini nggak ada di skrip ini. Oh, loh, kan ini pesan terakhir ya. Mungkin kalau ajakan mungkin kalau Kalau teman-teman ajakan, ada yang mau pengen gabung ke e-sport, perbanyak mabar dan berdoa mungkin. Iya, boleh. Apalagi Kalau untuk pesan mungkin tadi Mas Nova sudah menyampaikan. Kalau saya lebih untuk ke ajakan dan untuk ke bagaimana cara kita untuk bergabung dengan ESI gitu. Jadi jangan takut karena banyak anak muda yang sampai sekarang belum tahu cara gimana sih ikut masuk di ESI ini gimana sih kita bisa jadi atlet e-sport ya, bisa menghubungi ke ESI Kota Semarang. Jadinya kita bisa ada Instagram mungkin. ada Instagram ESI Kota Semarang. Jadi kita membuka pintu lebar-lebar untuk anak-anak muda yang ingin mencoba di e-sport Kota Semarang. Oke, terima kasih buat waktunya Mbak Nana dan Mas Naufal. Semoga target Porprov 2026 Ya. sapu bersih emasnya terwujud. Terima kasih sudah hadir dan penonton yang di YouTube. Jangan lupa pesan Mas Naufal tadi, tetap fight. Push the limit, pokoknya jangan batasi dirinya, hajar terus saja, gagal bangkit lagi gitu kan, terbentur katanya gitu. Saya Mitra Ibu pamit, terima kasih dan salam olahraga. Ahura.